Oke pemirsa, kalian yang semua, kalian siap nggak mendonasikan uang kalian untuk kita demo? Udah rakyat marah, baru mereka takut. Pemirsa, ya semua ini YouTuber, karena kita lah sebenarnya pejuang sejati dalam mengawal demokrasi ini. Ayo kita ke atas saja. Ntar kalau kelamaan di sini kita jadi bodoh. Ada kaos baru nih, ada kaos baru nih. Tolong dibaca, Mek. Punya siapa nih? Punya saya. Ambil satu. Sebodoh wapresmu. Saya tidak sebodoh wapresmu. Pemirsa semua, siapkan diri kalian untuk mendemo. Ayo mak-mak seluruh Indonesia demo kita. Mau nggak kalian? Atau saya buka open donation. Permisi Pak, mau ke lantai 5 Pak. Ada tujuan apa, Mas? Kalau Pak Paiman baik kemarin. Ayo Mas, Novian Yusuf. Mas Novian Yusuf. Dilihat. Saya direkam aja mereka. Lihatlah ini saudara, lihatlah. Coba. Kemarin tuh nggak ada satpam. Begitu kami datang ada satpam. Mengatakan kebenaran aja pun susah. Oke, mari kita duduk. Kita tunggu sampai kapan mereka kuat-kuatan di dalam. Kan nggak ada kita harus tulis menulis. Terus besok, ya sudah pasti jawabannya. Silahkan tunggu di pengadilan Komisi Informasi Publik. Ya. Oke pemirsa, kalian yang semua, kalian siap nggak mendonasikan uang kalian untuk kita demo Kementerian Pendidikan Dikdasmen ini? Siap. Kalau kalian siap, ayo kalian bukan hanya datang. Bapak-bapak tiga siap tadi. Oh siap juga, siap di demo. Ya. Jadi, ayo kita demo karena hanya bahasa demo. Ya, di lembaga-lembaga kita itu hanya mengerti bahasa demo, bahasa. Kalau kita datang baik-baik, mereka nggak bakal dengar kita. Ya. Nanti kalau sudah rakyat marah, baru mereka takut, ngacir. Tapi kalau dengan bahasa baik-baik begini, kita dianggap tai sama mereka. Memang siapa lo? Ya, mungkin dulu Nadiem Makarim begitu juga ya. Pada saat jadi menteri, sekarang sudah disel tikus dia di KPK. Itu loh. Ya, dulu waktu menjawab menteri so hebat. Oleh karena itu pemirsa, ya semua ini YouTuber, karena kita lah sebenarnya pejuang sejati dalam mengawal demokrasi ini. Bahkan kita yang melakukan kerja-kerja jurnalistik yang tidak dilakukan oleh media mainstream. Ya kan? Media mainstream itu terima breaking news dari kita aja itu. Kita kan newsmaker. Terima matangnya ya. Kita ke atas saja. Ntar kalau kelamaan di sini kita jadi bodoh. Ayolah. Karena ini. Dibodohin orang bodoh. Ada kaos baru nih, ada kaos baru nih. Tolong dibaca, Mek. Punya siapa nih? Punya saya. Ambil satu. Sebodoh wapresmu. Saya tidak sebodoh wapresmu. Mari kita ke atas. Tapi meskipun wapresnya bodoh, institusi negara sudah termul lebih bodoh lagi mau diatur. Pemirsa semua, siapkan diri kalian untuk mendemo. Ya. Kalau istana kita demo nggak penting. Perpustakaan, sorot dulu dong perpustakaan. Kok ini? Tadi kita diterima di perpustakaan. Bukan kantor ya berarti. Waduh, mencari ijazah orang yang malas membaca. Perpustakaan. Jadi Istana Wapres itu udah intervensi, makanya keluarlah keputusan KPU 731, keputusan paling bego sedunia. Ya, si termul itu Muhammad Afifuddin. Ayo mak-mak seluruh Indonesia demo kita. Mau nggak kalian? Ya, atau saya buka open donation. Ya. Kerelaan juga bisa. Udah tadi Masnya udah telepon. Oh ini bisa. Ya. Sudah janji Senin jam 1 Pak. Ayolah Mas Paiman. Mas Paiman. Playing victim, nanti pasti Wismo nggak sopan, bla bla bla. Yang orang di Bapak itu siapa? Tidak ada pada keluar. Ya, enggak mana mungkin. Saya pernah di kementerian, Pak. Kasihan bapak ini ya, harus dia. Ya udah, siapa Pak? Tolong, anu aja. Sekretaris sama siapa? Tidak. Beliau. Tidak ada. Beliau siapa? Tadi Pak Eko ada di mana? Siapa? Tadi ketemu sama sampai lantai 5. Buka aja. Tadi sholat masjid. Kami ketemu di masjid. Lupa dong orang. Beliau menunggu di lantai 5. Belum tidak izin, tidak masuk, tidak bisa masuk.
Kemarin waktu kami kesini nggak ada satpam loh. Kan kita bisa masuk. Nggak ada satpam. Oh, ada Pak Paiman ya, Pak Paiman. Pak Paiman. Kalau Pak Paiman baik kemarin. Iya. Sama satu lagi sama. Ayo Mas, Novian Yusuf. Mas Novian Yusuf. Dilihat. Nah, direkam aja mereka. Live Facebook Indonesia. Menghalangi. Ini ditonton Pak Prabowo loh nih. Aduh. Terus kalau ada orang, kalau ada tamu masuk gimana caranya? Sudah ada janji Pak. Kalau ada janji. Lah ini janji, tadi cuma Surat janji, perjanji, surat janji Pak. Loh, Mau nonton videonya? Mau nonton videonya Pak? Ini saya kasih videonya ya. Dari mulutnya Pak Eko sendiri, Pak Ekonya nggak ada di dalam. Nggak ada, Pak. Sumpah, demi Allah. demi Tuhan. Quran dengan mulutnya. Tapi kantornya di sini Pak Eko. sekretarisnya ada. Ada. Apa? Kosong. Kosong. Hari Senin loh ini Pak. Ini siapa Pak? Mobilnya ada kok. Iya, udah. Nah, ini siapa? Mobilnya masih ada. Di Pak Surya Pak. Pak Suryo. Lagi di luar Pak. Oh, dua-duanya di luar. Siap. Ini loh, Pak Eko dan Pak Suryo menemui kita hari Jumat kemarin. Di luar. Janji hari Senin jam 1 pasti ada di kantor Di telepon dan aja, Pak. menemui kami lagi. Telepon aja. Saya boleh minta nomornya Pak? Ya tidak Pak. Ya udah Bapak yang Tidak telepon. punya. Di Ada yang punya nggak nomornya di sini? Kurang tahu Pak. Ada Bapak tanya. Kayak kurang tahu. Bapak harus tahu lah Bapak kerja di sini. Bapak kayak siapa? Berarti kosong ini Pak Itu kantornya. ada orang tuh lewat. Udah dilihat. Halo. Halo, Pak. Iya kan ada stafnya, mungkin dia punya nomornya gitu Pak. Lihatlah ini saudara, lihatlah. Coba. Kemarin tuh nggak ada satpam. Begitu kami datang ada satpam. Ya. Mirip UGM. Mirip seperti di UGM, di Hadang tadi di bawah 10. Di sini ada berapa itu? Di belakang ada 3 atau berapa? Sini 2. Beginilah. Ya. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo menonton ini, ya, rakyat itu nggak apa-apa, berhak untuk begini begitu. Tapi Pak, kalau bahasa sopan santun, rakyat itu nggak pernah didengar. Ya. Bahkan kami hanya menepati janji yang dijanjikan oleh Pak Eko di Hadang seperti ini. Ya, jangan salahkan rakyat selalu nanti. Ya, kalau demo besar-besaran. Ya, karena kami datang baik-baik di Hadang Satpam. Apa sih susahnya Pak Eko kemarin yang sudah menjanjikan datang dan menjanjikan bahkan mempertemukan kami dengan Dr. Sutanto yang menandatangani surat penyetaraan SMK Gibran dengan tim pengkajinya. Kan omong kosong. Pejabat dengan janji omong kosong itu apa? Pejabat cuma menghadirkan bodyguard satpam yang dibayar negara juga. Ya pajak rakyat juga menghadang kami. Ini emak-emak seluruh Indonesia harus kita kumpulkan ini yang punya anak yang dididik oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Inilah kualitas mental dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia dini dasar dan menengah. Mengatakan kebenaran aja pun susah. Tinggal sekolahin aja kalau gitu ya. Mendidik anak macam bagaimana ini? Udah jelas-jelas ini penyetaraan konyol-konyolan yang akan ditertawakan oleh dunia. Produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Semua orang pun yang punya logika kecuali termul penjilat itu, ya pasti mempertanyakan surat semacam ini. Ya. Dan ini produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Boro-boro mengejar koruptor ke Antartika. Ke Solo aja susah. Ya, oleh karena itu pemirsa, ya. Ke Sudirman aja susah. Iya, ke Sudirman ya, susah. Sudirman aja susah coba. Inilah pemirsa, kalau kalian hina kami terserah. Sepanjang kami tidak ada yang bayar dan tujuan kami murni untuk memperbaiki lembaga-lembaga negara yang sudah terafiliasi termul ini, terinfeksi termul, terserah kalian mengatai kami. Kalau Indonesia nanti bubar, ya, akibat apa kotornya lembaga-lembaga negara yang sudah terafiliasi termul ini, satu kata dari kami, syukur. Sudah terlambat. Dulu kami sudah kasih warning sama kalian. Kalian hujat kami. Ada orang kelihatan. Mana? Ada. Oke, mari kita duduk. Kita tunggu sampai kapan mereka kuat-kuatan di dalam. Kan negara Indonesia katanya negara besar, negara hukum, negara bla bla bla, ilusi-ilusi.
Tapi cuma menyelesaikan surat penyetaraan begini, gak bisa. Surat penyetaraan begini, pejabat yang menandatangani pun gak bisa kita temuin. Ini negara apa ini Pak Prabowo Subianto? Kita sebenarnya macan Asia atau tikus Asia? Atau bagudung Asia? Ya, menyelesaikan begini dalam negeri nggak bisa. Dan yang harus kita dengarkan adalah penjelasan termul seperti Ade Armando dan Andi Aswan. Orang mereka. Ya, mereka yang kita dengarkan. Padahal sebenarnya yang berotoritas di sini ya ini. Masa saya harus mendengarkan penjelasan termul Ade Armando dan Andi Aswan itu? Pembodohan.